يا رب قربنا وباركنا لنعمل صالحا في يدي رسالة التغيير. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, pada peristiwa perjalanan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah ke Madinah, ada beberapa peristiwa yang bisa kita jadikan sebagai pelajaran gitu, bahwa kalau misalnya kita itu senantiasa berpegang teguh dengan perintah Allah ya, dan kemudian menjaga dari setiap apa yang telah Allah tetapkan atas diri kita, maka fa insyaallah Allah itu akan memberikan keselamatan gitu. Sahabat, ketika Rasul hijrah ya dari Mekah ke Madinah, beliau itu tidak melewati jalur yang biasa ya, karena beliau tahu ya, ketika melewati jalur yang biasa pasti orang-orang kafir Quraisy dan sekutunya itu akan mengejar beliau, karena mereka telah membuat makar ya, telah membuat tipu daya untuk melakukan terhadap Rasulullah itu apapun ya, sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Kalau misalnya bisa dibunuh, bunuh aja gitu. Nggak usah pakai ditawan dan nggak usah pakai ditahan, nggak usah pakai diusir, bunuh gitu ya, biar sekalian selesai gitu ya. Dan itu yang mereka lakukan faktanya ya. Sampai kemudian mereka tuh bikin sayembara gitu kan. Barang siapa yang berhasil membunuh Muhammad ya, maka dia akan mendapatkan hadiah yang besar. Dia akan mendapatkan harta yang banyak dan bisa jadi akan mendapatkan kedudukan yang terhormat di antara mereka gitu. Itu mereka lakukan. Saking apa? Saking mereka itu ingin mencoba menghentikan apa yang dilakukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi Rasul tidak pernah berhenti ya dari melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, karena itu adalah bagian dari risalah yang harus disebarkan dan harus didakwahkan kepada seluruh umat manusia ya. Apapun tantangannya, apapun ancamannya, apapun hambatannya, istilah anak sekarang itu SMGO, so much go on gitu ya gitu. Jadi terus aja tunaikan, asalkan tetap berbuat seperti apa yang ada di dalam koridor gitu kan. Pernah itu Suraqah bin Malik itu ya, ketika dia itu melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam berjalan ya, dan ketika dia kembali ke kaumnya gitu, ditanya, apakah kau melihat Muhammad? Enggak gitu. Kenapa Suraqah mengatakan tidak ya? Karena ternyata khawatir ada yang mengejar Muhammad, sehingga dia itu tidak bisa membunuh, dan hadiahnya itu bukan diberikan kepada dia gitu. Jadi sungguh di antara orang-orang kafir yang bersekutu itu, ternyata sebenarnya persekutuan mereka itu rapuh gitu ya. Mereka itu bersama-sama membuat rencana, tapi sebenarnya perencanaan mereka itu perencanaan yang tidak kuat gitu. Mereka itu hanya berada pada satu kondisi mana yang menguntungkan mereka berkumpul bersama-sama, tapi ketika mereka itu merasa itu tidak mendatangkan kebaikan baginya, ya maka itu akan ditinggalkan. Dan itu adalah kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu Wa Taala ketika mereka itu bekerja sama dan bersekutu gitu. Makanya kita itu tidak usah kemudian khawatir dengan kerjasama yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam rangka untuk menjatuhkan kredibilitas kita misalnya ya, atau mereka berupaya untuk menghinakan kita. Karena sungguh kalau kita itu sudah dimuliakan oleh Allah, kalaupun toh semua makhluk ya di muka bumi ini, di antara golongan manusia dan jin ya, ingin menghinakan kita, maka itu tidak akan pernah bisa terjadi gitu kan. Sebaliknya ya, kalau kemudian seluruh makhluk di muka bumi ini ya, di antara manusia dan jin memuliakan kita gitu ya, padahal Allah telah menghinakan kita, maka kemuliaan itu tidak akan pernah kita dapat gitu. Nah, singkat, Suraqah mengambil peralatannya ya, panah dan kuda, dan kemudian memacu kudanya untuk mengejar Rasul Muhammad SAW. Begitu kuda itu sudah mau mendekat dengan Rasul, maka Allah memprosokkan ya, istilahnya bikin kaki kuda itu keseleo gitu ya, sehingga masuk ke dalam pasir dan tidak bisa bergerak gitu. Itu terjadi 2 kali dalam beberapa kitab sirah seperti itu. Dan ketika kemudian mau mengambil anak panah dan ingin dipanahkan gitu, maka kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menutup pandangan Suraqah bin Malik ini dengan debu pasir yang berterbangan. Masya Allah. Dan sampai kemudian dia
berhasil ya. Istilahnya Rasul Muhammad SAW kemudian mendatangi ketika dia itu sudah tidak berdaya apa-apa, maka dia pun meminta maaf dan Rasul pun memaafkan. Subhanallah gitu. Dan ketika kemudian dia kembali ke kaumnya, tempat kaumnya, ketika ditanya ada apa, seolah-olah dia tidak pernah merasakan kejadian apa-apa, karena dia dari peristiwa yang dialami Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam memaafkan. Padahal dia sudah berupaya untuk berbuat kejelekan, tapi kemudian Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam memaafkan. Masya Allah, sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, ini menjadi pengingat bagi kita ya, bahwa sekali lagi andai kata kita itu mendapatkan kesulitan atau bahkan ada orang yang sekali lagi ingin mencelakakan kita dan kita yakin Allah itu akan menolong kita, maka pertolongan Allah itu pasti akan diberikan. Ya, ada juga ya ketika Rasul dihadang oleh Abu Buraidah ya. Abu Buraidah ini seorang pimpinan kelompok begitu ya, dan kemudian dia itu membawai anak buah begitu ya gitu. Istilahnya kalau sekarangnya koordinator preman gitu ya, atau ya ketua kelompok lah begitu ya, ketua kelompok dan menghadang perjalanan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam beserta Abu Bakar. Dan kemudian sampai ketika dia itu teriming-iming ya, apa istilahnya itu, menginginkan hadiah yang banyak gitu, dia berkehendak untuk membunuh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kemudian Rasul berbicara dan sampai kemudian dia itu masuk ke dalam Islam. Dan hebatnya lagi Abu Buraidah ini kemudian tidak cukup akan menjadikan dirinya saja ketua kelompok yang masuk Islam saja, dan bahkan mengajak semua kaumnya, semua anggotanya itu kemudian masuk ke dalam Islam. Masya Allah gitu. Sahabat sekalian, jangan pernah kemudian kita itu berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan pernah kita itu merasa kita itu telah melakukan begini dan begitu, tapi kok kita itu belum melihat hasil dari yang kita lakukan. Sungguh, tanggung jawab kita itu hanya sekedar untuk berikhtiar saja gitu ya, merencanakan, memaksimalkan ikhtiar, ya menyerahkan urusan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya selebihnya kemudian apa? Hasil itu adalah ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Karenanya, sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, perjalanan yang begitu luar biasa ya, yang dilakukan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau itu hijrah ya, pada akhirnya mendapatkan momentum yang luar biasa istimewa ya, ketika beliau berada di Madinah, tiba di Madinah, mendapatkan sambutan yang luar biasa gitu ya. Tentu ya kita di dalam menyampaikan Islam ini ya, tentu kita tidak berharap dalam tanda kutip ya sambutan dari manusia, dalam arti kalaupun toh kita menyampaikan tiba-tiba di antara manusia itu kemudian tidak respon dengan apa yang kita sampaikan, jangan berputus asa, cari cara yang lain agar kemudian yang kita sampaikan itu pada akhirnya bisa menjadikan orang-orang yang kita seru itu mendengarkan dan bahkan kemudian support dengan apa yang kita sampaikan, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam atas diri kita gitu. Dan tentu ini adalah sebaik-baik contoh bagi kita, sahabat sekalian, di dalam melaksanakan aktivitas hidup ini, dan terlebih ketika kita itu menyampaikan dakwah. Mohon maaf lahir dan batin, semoga Allah memberikan pertolongannya dan menguatkan keteguhan hati atas diri kita, dan insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa menjaga diri kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. رب قربنا وباركنا لنعمل صالحا في يدي رسالة التغيير.